Iya, siapa? Makasih ya, Pak. Pulang enggak, Dit? Hah? Enggak, cepat. Beneran? Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi yang sudah hadir, yang sudah join maksudnya ya. Kalau hadir kan kita kayak langsung ya jadinya. Oke. Oke, selamat pagi semua. Ini kayaknya harus di-refresh dulu ya, supaya muncul. Sip. Halo semuanya. Selamat datang. Ini 13 orang pertama yang langsung join ya. Ini kok saya nggak bisa lihat komennya ya? Oke. Ini maaf sebelumnya karena agak molor karena ada beberapa kendala tadi. Jadi itu yang membuat kita akhirnya baru bisa live sekarang. Oke, kita mungkin tunggu sampai berapa ya? 30 kali ya. Ini kayak cepet nih nanti ke 30. Oke, sebentar. Lagi ya. Ini saya emang tidak ada komen atau saya Oke, bantu cek komen ya. Oke, ini ada kendala lagi sepertinya. Jadi ini komennya tidak terlihat. Kita tunggu sampai 30 sekalian deh ya. Sambil menunggu. Oke, ini sudah 32 orang. Terus lagi coba. Coba ya. Jadi ini ada sedikit kendala, teman-teman. Mohon menunggu. Oh ya ampun Tuhan. Gimana Di sini. Oh. Ternyata berbeda tempatnya, teman-teman. Gedein coba. Enggak ini. Nah, gini. Oh Gitu. bisa. Oke. Sudah muncul komennya, teman-teman. Ini bukan. Oke, sudah muncul sekarang. Ini coba pada absen dulu. Dari mana aja nih? Oke. Cak dari Cirebon tadi ya, udah ya. Kita lagi mencoba. Oh, bukan. Beda. Oh, beda sendiri dia. Yang sendiri. Beda gini aja. Oke, sambil di tag-tagin teman-temannya, colek ya kalau bahasa Facebooknya ya teman-teman ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Tuh, Pekanbaru, Kendari, Jakarta Timur, Jombang, mana lagi nih tadi? Semangat pagi Kak. Tangerang, Pariaman, waduh Madura. Wah ini udah dari seluruh Indonesia ini ya kayaknya ya. Jogja hadir, yeay Jogja nih. Kulon Progo, Tangerang lagi, Tasik Malaya, Bali, Hong Kong. Wow, jauh sekali sampai Hong Kong loh ini luar biasa. Surabaya hadir, Sukabumi. Wah, ini luar biasa ini. Banyak sekali yang sudah hadir, Wonogiri juga sudah hadir. Ya, nah mari kita mulai saja teman-teman supaya ini ya. Wah, sudah 52 orang ternyata. Yuk kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi untuk teman-teman semuanya. Waduh, ini pagi hari yang lumayan cerah, jadi kita juga harus semangat ya untuk memulai hari. Saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bisa join bersama di sini di webinar walaupun masih via online, kita masih dari Facebook live-nya gitu ya. Itu nggak masalah teman-teman, yang penting
apa ya, keinginannya teman-teman, semangatnya teman-teman untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua mitra, semua para stokis center, distributor tentunya yang selalu ikut meramaikan acara yang diselenggarakan oleh NASA maupun oleh Moreskin. Seperti itu. Saya berterima kasih sebesar-besarnya. Oke. Jadi kita mungkin langsung mulai saja, tapi sebelumnya saya kadang suka lupa malah perkenalan ya. Padahal kan di awal-awal tuh perlu ya namanya perkenalan ya, karena ini siapa yang ngomong saya nggak tahu gitu kan, bisa aja. Jadi buat teman-teman yang belum tahu di sini, mungkin aku akan memanggilnya teman-teman ya, biar kita tuh seumuran, akrab, jadi bisa lebih dekat gitu. Jadi kalau mau sharing-sharing tuh lebih enak gitu ya. Nah, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Desti Cahyaning Tias. Saya biasa dipanggilnya Tiwit atau Desti. Mungkin beberapa teman-teman udah sering ini ya chat sama saya ya di konsultasi WA. Nama saya Tiwit, Desti juga bisa. Saya lahir di Kupang. Mungkin ini tidak terlalu penting, tapi saya ingin membicarakan aja sih biar kita bisa akrab. Saya lahir di Kupang, teman-teman, cukup jauh dari Jogja, di NTT. Dan tanggal 31 Desember tahun 98 ya, dan saya masih bisa dibilang muda karena saya aja baru masih kuliah semester akhir tentunya di UPN Veteran Yogyakarta gitu. Dan untuk nomor HP konsultasi, teman-teman bisa hubungi di nomor ini akan saya sebutkan. Mungkin teman-teman yang belum punya untuk nomor HP konsultasi produk Moreskin tentunya ya, itu teman-teman bisa save di nomor ini sebentar. Nah, oke, teman-teman bisa tulis di nomor 0811 269 0207. Itu. Saya ulangi lagi ya, 0811 269 0207 gitu. Nah, itu dia nomor konsultasi saya. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan seputar Moreskin ataupun seputar kulit secara umum, teman-teman bisa tanya ke saya. Seperti itu. Oke. Ya, semoga pagi hari ini, semoga webinar kali ini bisa memberikan wawasan baru tentunya untuk teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman udah lihat nih komen-komen, bukan komenan, judul di judul di PPT-nya, di PowerPoint-nya ini, yaitu tips menjaga kulit agar tips menjaga kulit tubuh agar tetap sehat gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal kulit tubuh itu tentunya sangat berbeda dengan kulit wajah ya. Biasanya aku udah sering banget menjelaskan webinar itu tentang skincare dan skincare, tentang kulit wajah dan kulit wajah. Nah, kali ini aku mau sharing, berbagi ilmu seputar kulit tubuh juga yang tidak kalah pentingnya, karena yang namanya kulit itu adalah bagian dari organ tubuh yang paling luar. Jadi yang langsung dilihat oleh mata adalah kulit gitu kan. Tapi kalau yang paling utama lagi adalah kulit wajah tentunya. Nah, kali ini aku mau membahas tentang kulit badan kita, kulit tubuh kita yang juga tidak kalah pentingnya tadi, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita sering bukan berkeluh kesah, kita sering mengidam-idamkan atau sering bertanya, Kak, aku pengen banget kulit aku, ya terutama kulit tubuh kita itu yang cerah, gimana, yang lembab itu gimana, yang sehat, yang bersih tentunya, seperti itu ya. Apalagi di negara seperti Indonesia ini, menurut kita semua pasti ya, ini bukan pasti sih, rata-rata orang-orang itu suka banget sama yang namanya kulit yang cerah ya kan, yang putih gitu. Jadi standar kecantikan di Indonesia itu memang wanita yang cantik gitu ya, atau pria yang cakep, yang ganteng gitu, itu yang memiliki kulit yang berwarna putih atau kulitnya cerah gitu kan. Itu pasti kita tidak bisa mengelak itu, karena bahkan misalnya di suatu kelompok, di suatu perkumpulan misalnya, cewek-cewek nih ya kan, di suatu perkumpulan kita lihat nih di tempat umum ada segerombolan para wanita, para cewek-cewek.
pasti kalau yang paling yang akan menjadi pusat kita, pusat perhatian kita, atau yang pertama kali kita lihat biasanya yang cantik. Nah, yang cantiknya tuh gimana, Kak? Yang putih biasanya. Kalau ada di situ yang paling putih, pasti kita akan melihat dia dulu. Baru kita bilang, ih cantik ya, gitu misalnya. Karena memang di mata kita itu warna kulit yang cerah, yang apalagi istilahnya yang putih gitu ya, itu memang menarik teman-teman, itu tidak bisa dibohongi, betul. Dan kita sendiri mungkin juga ingin ingin memiliki kulit yang cerah tadi, yang putih tadi. Padahal sebetulnya di Indonesia itu kita tidak bisa mendapatkan kulit yang putih. Dalam arti putih itu apa gitu ya? Putih itu seperti orang Korea, teman-teman, seperti orang Jepang, seperti orang Cina gitu. Nah, itu kita mungkin orang Indonesia yang rasnya juga berbeda, yang kita itu punya berbagai macam suku gitu ya, dan ras. Nah, itu kita tidak bisa seperti persis orang Korea, orang Jepang gitu yang memang kulitnya itu putih. Kalau kita bisanya lebih cerah gitu, lebih bersih, lebih sehat gitu. Dan ini sebagai wawasan baru teman-teman, semua warna kulit di Indonesia itu cantik apa adanya gitu kan. Kayak saya nih yang kulitnya sawo matang. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini Mbak Nelsa gitu ya, TS Kecantikan NASA, dia warnanya agak lebih cerah daripada kulit saya. Itu juga cantik gitu loh. Jadi semua warna kulit Indonesia itu cantik. Yang penting apa teman-teman? Sehat, bersih. Itu yang penting, kedua itu gitu, yang penting kulit kita itu sehat, bersih. Bahkan orang-orang bule di luar sana malah pengen kulitnya itu gelap kayak kita, coba. Jadi ya begitulah ya gitu. Jadi kita pengennya cerah, pengen putih, yang orang bule kulitnya putih-putih aja pengennya malah agak lebih coklat gitu. Makanya mereka itu suka sekali berjemur gitu. Jadi warna-warna kulit-kulit coklat yang eksotis itu justru mereka suka, teman-teman gitu. Makanya kalau kita mungkin teman-teman yang dari Bali ya, yang sering banget pasti ketemu bule-bule luar sana yang suka berjemur di pantai. Nah, itu mereka justru pengen punya warna kulit yang lebih gelap gitu. Jadi kita bersyukur saja dengan warna kulit kita. Kita nggak perlu, jangan sampai istilahnya kita terlalu terobsesi dengan warna yang putih sekali gitu. Yang perlu kita rawat adalah yang penting bersih, sehat, dan lebih cerah. Kalau lebih cerah itu masih masuk akal karena itu bisa kita dapatkan, teman-teman. Di kulit wajah aja kita bisa dapatkan. Nah, di kulit badan pun kita pasti akan dapat juga seperti itu gitu. Next, nah ini juga teman-teman. Nah, selama kita merawat, tentunya kita juga harus menghindari yang kira-kira bisa membuat kulit tubuh kita itu menjadi rusak. Misalnya apa aja tuh, Kak? Yang pertama, faktor paling utama dan yang susah kita hindari itu adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan tidak mungkin tidak ada, teman-teman, di setiap hari ya. Pasti ada, dan itu sangat lama, dari pagi sampai sore hari itu selalu ada sinar matahari. Nah, itu memang faktor tersebut itu tidak bisa kita hindari. Gimana ya, kita nggak bisa cegah dan kita nggak bisa hindari. Karena apa? Kita setiap beraktivitas pasti akan terkena sinar matahari, entah radiasinya, entah terkena langsung, apalagi buat kita semua para pekerja yang di lapangan. Nah, itu lebih sulit lagi. Tapi mungkin yang kerjanya masih WFH di rumah atau mungkin di kantor ya, di kantor-kantor, mungkin tidak akan langsung terasa sinar matahari tersebut. Tapi tetap diingat bahwa yang namanya kita dalam ruangan, di dalam rumah, selama sinar matahari itu masih bisa masuk, masih bisa menyinari ruangan kita, itu tetap ada sinar matahari gitu. Jadi kalau kita terlalu sering terkena sinar matahari tanpa dilindungi oleh sunblock untuk badan ya, karena kali ini kita bahas ya badan, kulit tubuh, ya otomatis sinar matahari tersebut bisa merusak kulit tubuh kita, kulit badan kita, seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah merokok atau sebenarnya asap rokok. Nah, asap rokok ini juga selain bahaya sangat bahaya untuk tubuh kita, badan kita, juga bahaya untuk kulit kita, teman-teman. Karena asapnya sendiri gitu ya,
asapnya itu kan pasti mengandung zat-zat partikel yang cukup berbahaya gitu. Jadi untuk kulit tubuh kita juga rusak. Nah, karena ini kita juga membahas kulit tubuh, otomatis apa yang kita konsumsi itu juga akan berdampak untuk kulit tubuh kita. Makanya di sini merokok itu juga salah satu yang bisa merusak kulit tubuh kita. Lalu selanjutnya alkohol. Kalau alkohol mungkin jarang ya kita temui, bahkan mungkin kita nggak pernah minum yang namanya minuman beralkohol gitu. Tapi ini sebagai wawasan teman-teman aja, kita jangan sampai mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol gitu. Selain itu membuat dosa teman-teman, itu juga tidak bagus untuk tubuh kita seperti itu. Apalagi di sini bahasannya tentang kulit seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara merawat kulit yang benar itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, yang bisa kita lakukan ya tentunya menghindari. Tetapi menghindari secara 100% itu menurut aku bukan tidak mungkin sih, apa ya? Kecil ininya. Presentasinya tuh kecil gitu loh. Jadi tetap pasti kita akan terkena sinar matahari. Tapi kita bisa melindungi kulit kita yang pertama dengan penggunaan hand body yang ada sunblocknya atau body lotion dengan kandungan sunblock. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Yang kedua, mungkin teman-teman kita bisa pakai dengan pakaian-pakaian yang lebih tertutup, yang lengan panjang, celana panjang, rok panjang gitu ya, pakai topi. Mungkin sekarang kalau pakai masker itu juga bisa melindungi wajah kita dari sinar matahari secara langsung. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi, kalau kita sekalinya mau keluar, pakailah pakaian-pakaian yang panjang. Itu juga sangat membantu gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Ini juga penting sekali. Aku mau kasih tahu, setelah ini aku mau kasih tahu teman-teman makanan apa aja yang membuat kulit kita cerah. Ini ayo cepet langsung ditulis dan langsung mungkin kalau pas lagi mau belanja silahkan langsung belanja gitu ya, belanja makanan-makanan ini karena setelah ini aku akan memberitahu makanan-makanan yang dapat membuat kulit kita itu bisa lebih cerah gitu. Yang pertama di sini adalah makan buah-buahan tentunya yang mengandung antioksidan, vitamin C dan likopen. Oke, nah di sini teman-teman resapi dulu. Makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan likopen. Apa aja tuh Kak nih? Aku udah tampilkan gambarnya teman-teman. Yang pertama, alpukat. Alpukat itu juga memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan dan likopen yang cukup tinggi. Lalu beri-berian, oke, seperti ini gambarnya. Lalu kiwi. Nah, lalu yang terakhir bisa kita temukan dari wortel di mana dia mengandung vitamin C yang sangat tinggi, bahkan sangat bagus untuk mata. Jadi mata kita yang sudah terlanjur ada minus seperti saya juga minus silinder iya gitu ya. Nah, terutama yang teman-teman matanya sudah ada minusnya itu bisa disembuhkan perlahan-lahan dengan konsumsi wortel, tapi harus rutin memang. Apalagi yang minusnya masih sedikit, wah itu sangat bisa disembuhkan dengan bantuan wortel. Tetapi ya itu harus sangat rutin mengkonsumsi buah-buah si wortel ini, entah di jus, entah dimakan, direbus lalu dimakan aja, itu juga bisa gitu ya. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk buah-buahannya, teman-teman bisa konsumsi ini. Nah, tapi yang namanya makanan, yang namanya kulit itu ingin cerah, sama halnya dengan kulit wajah kita yang kita harus rutin pakai skincare, pakai produk-produk kecantikan, sama makanan pun kita harus rutin. Kita nggak bisa teman-teman makan 3 hari alpukat gitu, terus pengen kulit cerah, oh tidak bisa. Apalagi ini disclaimer atau apa ya, ini adalah kata-kata di awal yang perlu teman-teman camkan dan pikirkan ya. Kulit badan kita itu lebih tebal ya. Kulit badan kita tuh lebih tebal, lebih kebal lagi daripada si kulit wajah kita. Jadi kalau kita ingin kulit yang cerah itu lebih lama lagi prosesnya. Kecuali teman-teman pengen yang instan, misalnya yang instan itu seperti suntik vitamin C, suntik vitamin atau minum suplemen. Nah, itu lebih instan. Tapi kalau teman-teman pengen yang alami, yang natural gitu ya, memang pasti prosesnya akan sangat lebih lama gitu. Ibarat wajah kita yang lebih tipis kulitnya aja, kita butuh paling tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan sendiri untuk hasil yang maksimal. Apalagi tubuh kita yang kulitnya itu akan lebih tebal, terus
lebih gampang lagi terkena sinar matahari misalnya, lebih gampang lagi terkena benda-benda asing dari luar, entah debu, kotoran, bakteri, seperti itu. Jadi untuk makanan-makanan ini memang harus dikonsumsi secara rutin, teman-teman. Ya ibaratnya kayak makanan kita sehari-hari lah gitu. Baru kita mungkin akan merasakan yang namanya kulit kita tuh sehat. Gak hanya kulit kita, tubuh kita itu juga bisa terasa lebih sehat, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu konsumsi makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C? Karena tadi teman-teman, seperti yang aku jelaskan di awal, faktor utama yang membuat kulit tubuh kita itu bisa jadi lebih rusak adalah sinar matahari. Nah, di sini dengan kandungan antioksidan yang ada di vitamin C tentunya, itu bisa membantu menangkal atau menahan si efek-efek radikal bebas termasuk si sinar matahari itu. Jadi bahaya radikal bebas tersebut tidak akan sebahaya itu karena kita sudah mengkonsumsi yang namanya antioksidan, yang namanya vitamin C dari dalam, seperti itu. Dan itu jadinya nanti di tubuh juga diproses sedemikian rupa sehingga radikal bebas tersebut, entah bahaya sinar matahari, entah bahaya asap rokok, kendaraan, itu tidak akan berubah menjadi si makhluk-makhluk jahat yang ada di kulit kita gitu. Jadi kulit kita tuh tetap sehat, tetap bersih, seperti itu istilahnya gitu. Yang kedua, kita konsumsilah makanan yang mengandung vitamin C dan glutathione. Teman-teman yang mau kulitnya memang cerah, fokusnya adalah glutathione sebetulnya, karena glutathione ini merupakan salah satu bahan kandungan yang bisa betul-betul memang mencerahkan, teman-teman, yang memang efek untuk mencerahkannya itu lebih besar gitu daripada yang lainnya. Nah, tapi untuk glutathione itu kita tidak bisa dapatkan dari makanan dari luar, karena glutathione itu adalah salah satu zat atau istilahnya salah satu yang ada di tubuh kita secara alami. Jadi diproses oleh tubuh kita itu secara alami. Nah, itu si glutathione. Tapi kita bisa membantu meningkatkan produksi glutathione di dalam tubuh kita itu dengan makan biji bunga matahari atau yang biasa kita sebut kuaci, teman-teman. Nah, kuaci itu bisa membantu meningkatkan produksi glutathione yang ada di tubuh kita secara alami itu. Seperti itu. Jadi, teman-teman juga nih yang mau ke supermarket misalnya, ayo kita beli kuaci ini. Tapi seperti yang aku bilang, harus rutin. Makannya tuh nggak bisa hanya seminggu, teman-teman. Ya, setiap hari seperti kita minum air putih, seperti kita skincarean tiap hari, yang seperti itu. Nah, dan tentunya vitamin C tadi ya yang udah aku sebutkan juga. Oke. Next, selanjutnya adalah ini dia, kacang almond dan ikan dan seafood. Nah, kalau kacang almond sendiri, teman-teman, dia ini mengandung vitamin E. Nah, vitamin E itu terkenal dan sudah ada jurnalnya yang mengatakan bisa sebagai anti-aging. Nah, mungkin itu anti-aging untuk wajah ya. Kalau kulit kita juga bisa sih mengalami yang namanya agak mengkerut, udah mulai mengendur kulit tubuh kita gitu ya. Itu juga bisa. Nah, vitamin E ini dia bisa sebagai anti-aging dan bisa menghaluskan kulit, teman-teman gitu, mencerahkan dan menghaluskan kulit. Nah, jadi itu kacang almond itu juga sangat baik dan mengandung vitamin E yang cukup tinggi yang bisa untuk menghaluskan, mencerahkan, dan tentunya sebagai anti-aging untuk kulit wajah kita itu bisa. Tapi bagi ini aku dengar dari dokter juga ya. Jadi tapi juga jangan terlalu sering untuk kacang almond memang. Kenapa? Karena bisa bikin asam urat. Jadi yang mungkin teman-teman di sini yang punya riwayat penyakit asam urat, nah itu mungkin untuk kacang almond sekali-sekali aja nggak apa-apa. Tapi bisa maksimalkan di makanan-makanan sebelumnya tadi gitu. Nah, selanjutnya ikan dan seafood. Ya ampun, siapa yang nggak tahu kelebihan ikan dan seafood, bukan manfaat yang sangat-sangat tinggi, yang sangat berguna untuk tubuh kita. Ikan dan seafood ini selain untuk kesehatan itu pasti, untuk otak kita supaya lebih bekerja maksimal, lebih membuat otak kita tuh jadi pintar. Biasanya kan gitu ya, untuk yang dulu masih anak-anak gitu kan, biasanya dikasih ikan, seafood, suplemen ikan dan seafood bahkan.
Nah, itu memang karena bisa apa ya namanya? Ya bikin pinter istilahnya gitu, bikin otak kita itu jadi lebih pintar. Tetapi mungkin teman-teman belum tahu, ikan dan seafood itu bisa membantu menyembuhkan yang namanya beruntusan dan jerawat, teman-teman. Ya, aku juga baru tahu kemarin-kemarin ketika aku belajar ini, dan wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin di wajahnya lagi juga mengalami beruntusan dan jerawat, silahkan konsumsi ikan dan seafood karena itu membantu untuk meredakan yang namanya beruntusan si jerawat itu gitu ya. Karena apa? Karena dia ini memiliki omega 3 juga, teman-teman. Nah, memiliki kandungan omega 3 yang sangat bagus untuk otak tentunya, untuk otak kita dan untuk si beruntusan dan komedo lagi dan jerawat itu, teman-teman, ternyata. Nah, itu juga. Makanya itu sangat bagus untuk kulit kita gitu. Dan di sisi lain dia juga bisa mencerahkan kulit gitu. Karena apa? Karena kan ini apa ya? Makanan yang mengandung vitamin sangat banyak, sangat bagus untuk tubuh kita. Itu pasti akan ada efeknya di kulit kita. Entah kulit kita jadi lebih halus, lebih lembab, atau mungkin lebih cerah gitu, itu bisa. Yang penting kulit kita tuh jadi lebih sehat, yang pasti itu gitu. Nah, mungkin kalau untuk ikan dan seafood memang sebaiknya tuh ya yang direbus-rebus aja, yang di kukus gitu ya. Apa ya satunya lagi cara masaknya, yang sebisa mungkin hindari yang goreng-gorengan. Tapi kalau teman-teman emang suka yang goreng-gorengan, it's okay, nggak apa-apa, sekali-sekali gitu. Sekali-sekali juga direbus gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya, tadi yang pertama udah ada si buah-buahan. Buah-buahan yang bagus untuk kulit itu adalah alpukat, wortel, beri-berian, kiwi, itu bagus. Lalu tadi ada vitamin C dan glutathione yang bisa kita dapatkan di kuaci atau di biji bunga matahari. Lalu kacang almond, dan ada ikan dan seafood juga. Nah, masih ada lagi nih teman-teman. Ini dia, susu kedelai. Nah, susu kedelai ini ternyata dia memiliki kandungan fitoestrogen, di mana hampir sama dengan dengan kandungan hormon estrogen. Gitu. Khasiatnya sama dengan hormon estrogen. Gitu. Jadi karena apa ya, dari estrogennya aja kita tuh bisa meningkatkan dari hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu kan yang ada dimiliki oleh wanita, sedangkan yang pria itu adalah testosteron, ya kan? Nah, estrogen ini semakin tinggi, semakin banyak estrogen kita, kandungan hormon estrogen kita itu untuk kulit, teman-teman, itu bisa lebih halus, bisa menghaluskan kulit gitu. Jadi teman-teman mungkin kayak apa ya, yang punya hormon estrogennya itu lebih tinggi, itu kan biasanya perempuan, pasti perempuan. Makanya kulit perempuan itu akan lebih halus daripada kulit laki-laki karena dari segi hormonnya itu lebih tinggi hormon estrogennya, seperti itu. Nah, kita bisa meningkatkan kandungan tersebut itu dengan dari susu kedelai, seperti itu. Jadi kulit kita tuh betul-betul bisa halus, teman-teman. Nggak apa-apa nggak putih seperti orang Korea, yang penting halus. Jadi waktu dipegang, waduh, halus banget ternyata kulitnya gitu ya. Nah, yang terakhir untuk makanan yang bergizi lagi, yang bisa membuat kulit kita lebih cerah gitu ya, yaitu makanlah sayuran hijau. Karena tentunya sayuran hijau itu selain banyak sekali manfaatnya, juga mengandung vitamin C dan selenium. Dimana selenium itu sendiri bisa memicu produksi si glutathione. Dimana glutathione tadi ya yang aku jelaskan adalah dia betul-betul kandungan sebenarnya yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit kita gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ingat-ingat ya, tadi yang pertama adalah konsumsilah yang mengandung antioksidan dan vitamin C. Sebetulnya mungkin lebih banyak lagi di luar sana makanan-makanan yang bisa membantu kulit kita tuh jadi lebih cerah, lebih sehat, lebih lembab, wah, bersih, halus, segala macam. Tapi sekiranya ini sebagian besar yang bisa teman-teman konsumsi. Nah, jadi yang teman-teman mau ke pasar, mau ke supermarket, jangan lupa belilah wortel, beli kiwi, kalau ada kiwi, beli lagi apa tadi, beri-berian, alpukat itu bagus sekali teman-teman untuk kulit memang. Lalu tadi ada vitamin C dan kuaci misalnya. Kuaci itu juga bisa loh untuk cemilan teman-teman aja tuh kuaci. Lalu
kacang almond, ya ampun sampai ngeblank. Kacang almond, ikan, seafood itu juga sangat sangat bagus. Susu kedelai dan yang terakhir tentunya makan sayuran hijau gitu. Jadi sebenarnya aku sebutkan semua ini tuh tidak hanya bagus untuk kulit tapi juga bagus untuk tubuh kita sendiri. Jadi apa yang kita makan itu juga yang akan terlihat dari luar, teman-teman. Kalau kita selalu konsumsi makanan-makanan sehat, yang betul-betul sehat, tidak sembarangan kita konsumsi, kita jarang mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, pasti entah tubuh kita, entah dari kulit kita, dari mata kita sendiri aja kita bisa memperlihatkan kalau kita ini adalah tubuh-tubuh yang sehat. Seperti itu. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas cara merawat kulit yang benar. Yang pertama, menghindari sebisa mungkin sinar matahari. Tapi kalau nggak bisa kita hindari, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kita bisa pakai sunblock atau pakai pakaian baju-baju yang lebih tertutup, teman-teman. Oke. Yang kedua, makan makanan yang bisa membuat kulit kita lebih cerah. Tadi yang udah aku sebutin. Yang ketiga, ini udah masuk ke produk, teman-teman. Sekalian aku rekomendasi produk. Yang ketiga, bisa menggunakan produk yang memiliki kandungan pencerah. Nah, kandungan pencerahnya tuh apa aja, Kak? Nah, untuk di Morskin sendiri, teman-teman, yang hand body-nya, ya ini termasuk salah satu produk terbaru kita ya. Nah, menggunakan produk yang memiliki kandungan pencerah itu juga kita bisa dapatkan di hand body lotionnya Morskin. Di sini ada 3, pasti teman-teman udah tahu sih kalau ini ya. Ada 3 di sini, ada 3 varian. Ada glow, ada nature, ada yogurt. Oke. Nah, kalau di glow sendiri yang warnanya hijau, yang baunya tuh agak-agak manis, rempah-rempah gitu ya. Itu dia kandungan pencerahnya di sini adalah vitamin C dan chamomile extract, tapi lebih ke vitamin C, teman-teman. Sedangkan yang natur, yang ungu ya, itu dia kandungan utamanya adalah alpha arbutin. Pasti teman-teman juga mungkin sering dengar ya, alpha arbutin itu salah satu kandungan pencerah alami yang biasanya sih paling manjur. Dari kandungan pencerah lainnya itu paling manjur, biasanya lebih cepat efeknya adalah kandungan alpha arbutin. Dan jangan salah, kandungan alpha arbutin ini termasuk kandungan bahan-bahan yang cukup mahal, teman-teman. Gitu. Lalu next, yaitu yang terakhir ada yogurt, kandungan hand body lotion yogurt, atau mungkin sebutannya di sini ada marshmallow, ada fresh sparkling snow, dan ada bread happiness. Ya, ini ya repackaging dari yang lama. Nah, kalau untuk yang yogurt yang pink, ini yang paling aku suka wanginya karena dia wanginya fresh. Aku nggak begitu suka wangi-wangi yang manis-manis gitu, karena bagiku malah bikin aku jadi kayak gimana gitu rasanya. Nah, aku suka yang fresh. Jadi yang favoritku adalah si yogurt ini gitu. Tapi teman-temanku malah pada sukanya yang natur, yang ungu, ada yang glow kayak gitu. Jadi emang wangi orang kan beda-beda ya, teman-teman. Nah, kalau yang di marshmallow sendiri atau yang di yogurt yang pink ini, dia kandungan pencerahnya itu ada di niacinamide-nya. Niacinamide dan bonusnya ada si yogurt ekstrak itu sendiri gitu. Di niacinamide. Nah, niacinamide, alpha arbutin, vitamin C itu sama-sama bisa menekan melanin. Nah, melanin ini yang membuat kulit kita itu, teman-teman, yang menjadi lebih gelap gitu. Jadi semakin banyak melanin, semakin gelap kulit kita. Nah, gimana Kak terjadinya melanin? Ya itu tadi, karena pengaruh sinar matahari gitu. Jadi semakin sering kita terkena sinar matahari, semakin gampang, semakin cepat juga produksi melanin kita. Nah, kalau sampai itu terbentuk melanin kita, ya otomatis kita kalau di tubuh kita mungkin kulit kita akan lebih gelap, lebih gosong, lebih kusam, seperti itu. Kalau di wajah ya lebih kusam, lebih gelap, dan bisa flek hitam, seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau untuk tipsnya, teman-teman, tips biar pakai hand body itu gampang meresap dan lebih efektif adalah sehabis teman-teman bener-bener mandi, habis mandi banget, masih agak-agak setengah kering yang lembab, itu teman-teman langsung aplikasikan aja hand body. Jadi jangan tunggu sampai kering-kering banget. Tapi pas basah-basahnya itu pas udah agak-agak kering, nah itu teman-teman langsung oleskan aja. Karena kalau kulit itu pas lagi basah, lembab, setengah-setengah kering, itu kalau kita pakaikan produk itu biasanya lebih cepat meresap dan lebih efektif gitu loh. Seperti itu. Nah, itu tadi mungkin yang di badan ya, di kaki, di tangan. Nah, ini juga ada body care atau apa ya. Kalau skincare kan untuk produk wajah, kalau body care ini untuk semua badan ya. Yang pertama untuk Morskin ini termasuk produk senior Morskin ya, yang lama-lamanya gitu. Nah, ini di sini ada
si pertama underarm. Nah, ini juga aku suka kenapa underarm itu bisa membantu mencerahkan teman-teman, mencerahkan daerah-daerah yang gelap atau lipatan-lipatan kulit itu biasanya lebih gelap seperti ketiak, siku, terus lutut ya, atau misalnya mungkin bagian leher bagian belakang itu kan kadang lebih gelap daripada yang leher bagian depan. Nah, itu juga bisa teman-teman gitu. Itu bisa pakai si underarm. Oke, apalagi mungkin ketiak-ketiak ya yang lebih yang agak-agak gelap karena dicukur. Nah, itu bisa membantu dinetralkan. Warnanya tuh dinetralkan oleh si underarm. Oke. Nah, untuk foot cream sendiri, nah, kalau foot cream ini dia lebih tentunya karena dia foot cream pasti untuk kaki ya kan. Nah, untuk kaki ini yang mungkin pemilik kakinya pecah-pecah, kering sekali kakinya karena aku pribadi kadang mengalami yang namanya kulit kaki itu sangat kering, apalagi di bagian tumit itu sangat kering. Jadi aku kadang suka oleskan foot cream ini ke kakiku biar agak lembab dan biar halus bener ya teman-teman. Karena kan mungkin kita yang suka pakai sendal ya, biar kulitnya itu terlihat bagus, terlihat lembab gitu ya. Itu kita bisa pakai foot cream. Nah, foot cream itu juga tentunya untuk kaki ya janganlah kita lewatkan ya, karena kalau bisa kita tuh rawat badan kita dari atas sampai bawah semua dirawat gitu. Nah, untuk stomach cream ini tuh kalau mungkin teman-teman belum tahu, stomach cream ini adalah salah satu produk Morskin di mana dia ini membantu mengurangi lemak-lemak lemak yang ada di bawah kulit. Jadi yang ada di bawah kulit persis. Nah, itu lemak-lemak yang masih bisa disamarkan, membantu dikurangi oleh stomach cream. Jadi kadang ada rasanya yang panas, terus ada juga yang mungkin karena saking entah kulitnya tebal atau yang sudah terbiasa itu jadi lama-lama tidak akan panas seperti itu. Rasanya tidak akan panas seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk body care, untuk cara menjaga kecantikan kulit kita, terutama kulit tubuh, mungkin sampai di sini gitu ya, sampai di stomach cream ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kulit tubuh kita juga. Jangan hanya kulit wajah, karena ini takutnya belang teman-teman gitu ya. Jadi kulit tubuh kita juga silahkan dirawat, silahkan dilindungi dari dengan sunblock, dengan pakaian-pakaian lebih tertutup, dengan konsumsi makanan yang bisa membantu mencerahkan, menghaluskan gitu ya. Dan tentunya untuk yang makanan tadi teman-teman itu memang harus selalu dikonsumsi, jangan hanya seminggu sekali atau sekali-sekali, itu tidak akan ada hasilnya, tidak akan maksimal gitu. Apalagi kita juga sama aja kalau udah konsumsi makan yang bagus tapi kena sinar matahari tanpa dilindungi sunblock, itu juga sama aja teman-teman. Jadi kita memang harus maksimal dari luar dan dari dalam juga seperti itu. Oke, mungkin ini selanjutnya bukan saya yang ngisi karena selanjutnya akan dibahas oleh Kak Nelsa sebagai TS Kecantikan NASA, di mana beliau akan mulai menjelaskan, mulai mengumumkan produk-produk apa saja dari Morskin yang akan launching nanti gitu. Oke, sudah siap Kak Nelsa? Oke, jadi ini mari kita beri waktunya untuk Kak Nelsa. Jadi gini ya. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah hadir di webinar kali ini. Wih, banyak ya. Oke, buat teman-teman semua, sebelumnya boleh nih teman-temannya yang lain di tag-tag dulu atau dicolek-colek dulu, dipanggil untuk hadir di webinar kali ini, karena informasi kali ini menurut saya ini sangat penting ya teman-teman, karena nanti saya akan membahas tentang produk baru dari Morskin, produk baru yang dikeluarkan oleh PT Natural Nusantara di bulan April ini, khususnya pada kecantikan. Nah, buat teman-teman boleh langsung di tag-tag dulu teman-temannya, saya tunggu nggak apa-apa, daripada teman-temannya nanti bisa ketinggalan informasi. Waalaikumsalam semua, terima kasih ya. Nah, di sini
Dari Singapura, luar biasa Singapura. Terima kasih. Nah, informasi kali ini sangat penting ya. Di sini saya tanya dulu deh sama teman-teman, sudah tahu belum info tentang produk baru dari PT Natural Nusantara yang baru kemarin itu sudah diinformasikan atau sudah diumumkan. Nah, kalau teman-teman semua sudah tahu, pasti akan excited ya dengan adanya produk-produk baru nih. Pasti jiwa-jiwa keponya udah tergelitik ya. Nah, sudah dong, iya dong. Nah, kali ini saya akan membahas ya tentang produk baru dari PT Natural Nusantara, khususnya di bidang kecantikannya. Nanti akan kita bahas semua di sini, teman-teman boleh nanya ataupun teman-teman yang kepo nanti boleh sharing ataupun, dan juga nanti beberapa akan saya tunjukkan langsung bagaimana cara pemakaiannya dan juga bagaimana nanti kegunaannya secara spesifik, nanti akan saya bahas di sini. Oke, viewersnya sudah nambah ya. Terima kasih ya yang baru datang atau yang baru join nih. Sudah dapat infonya, Kak. Penasaran banget. Nah, makanya ini kita akan membahasnya langsung. Mau sekarang apa nanti? Sekarang ya. Oke. Oke, langsung saja ya. Nanti karena ini kan live-nya bisa disimpan ya, bisa di-save. Jadi nanti buat teman-teman yang kelewatan atau yang belum tahu, nanti bisa langsung buka lagi di live-nya kali ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang new product Moreskin di bulan April 2021 di bidang kecantikan. Nanti untuk bidang kesehatannya akan dibahas oleh konsultan kesehatan kita ya. Nanti mungkin akan di next live atau di sesi berikutnya yang nanti akan kami informasikan terlebih dahulu pastinya. Nah, bisa kita lanjut, kita langsung saja. Nah, ini di sini saya akan membahas yang pertama kali tentang body wash Moreskin ya. Nah, body wash Moreskin ini kalau teman-teman sudah perhatikan, ini adalah salah satu produk baru di PT Natural Nusantara, body wash Moreskin. Nah, ini dia body wash Moreskin ini sebenarnya itu bisa dikatakan satu rangkaian atau satu paket dengan maksud saya bukan paketan untuk penjualannya ya, tetapi ini paketan dalam pemakaian dengan lotionnya yang tadi sudah Kak Tiwit jelaskan. Nah, jadi sebenarnya itu dia satu kesatuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hasil yang maksimal, boleh menggunakan sabunnya dan juga boleh menggunakan lotionnya, karena di sini ada 3 varian. Ya, varian yang pertama itu ada body wash natur ya. Nah, yang natur itu yang warna ungu ya teman-teman. Nah, itu yang warna ungu sama seperti yang lotionnya tadi. Untuk yang natur itu kandungan utamanya dari yang natur body wash itu ada alpha arbutin. Nah, alpha arbutin itu dia bisa mencerahkan kulit. Nah, jadi selain fungsi utama dari sabun itu kan adalah membersihkan kotoran yang ada di badan kita dan juga Nah, astaga tuh. ah kok masih macet loh. Serius? Iya. Kenapa sih? Ada nggak sih suara kita? Denger nggak? Tes. Oh, ini udah. Mohon maaf sekali ya teman-teman semua karena memang hari ini kan agak padat ya. Jadi beberapa studio itu memang sudah penuh. Nah, jadi kita Coba dicek dulu. Cek. Teman-teman boleh komen sudah nggak? Mohon maaf ya teman-teman. Bukan sinyal teman-teman yang jelek, ini sinyalku jelek gitu. Enggak, ini memang kesalahan teknis dari kita ya, dari studio kita. Mohon maaf.
nggak apa-apa ya. Sekarang udah lancar kembali, bisa kita lanjutkan. Boleh masuk lagi ya teman-teman yang tadi yang sudah bergabung tapi ada kemacetan. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan saja ya. Gak apa-apa ya, jangan sedih ya teman-teman. Meskipun saya juga sedih. Nah, oke. Nah, lanjut yang natur ya. Nah, tadi kita membahas yang natur karena di sini untuk sabun yang natur selain membersihkan dia bisa mencerahkan karena ada kandungan alpha arbutinnya. Boleh teman-teman catat tuh. Kalau natur itu kandungan utamanya adalah alpha arbutin untuk nutrisi kulit kita. Nah, karena yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk sabun dari Morskin ini dia itu selain membersihkan tetapi dia juga menutrisi kulit begitu. Nah, lanjut. Selanjutnya ada Glow Series. Nah, Glow Seriesnya dari sabunnya ini kandungan utamanya itu ada niacinamide sama alga merah. Nah, jadi fungsinya itu niacinamide itu kan dia bisa mencerahkan juga dan juga bisa melembabkan kulit teman-teman yang mana dia bisa mengontrol minyak. Nah, atau yang merasa kulit apa namanya lebih banyak suka mengeluarkan terlalu banyak minyak. Nah, itu bisa menggunakan yang Glow Series. Nah, dan juga dia bisa meremajakan kulit kita. Dan juga kalau hasil yang lebih maksimal itu bisa menggunakan lotionnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau Kak Tiwit tadi kan bercerita dia suka varian yang natur ya. Nah, yang yogurt ya, yang pink. Nah, kalau saya itu suka yang glow ini karena wanginya itu dia ada wangi seperti wangi apa? Wangi pedes-pedesnya seperti itu loh. Nah, tapi kalau teman-teman tahu parfum mahal, parfum branded, nah itu ada namanya parfum bakarat. Nah, itu dia wanginya seperti parfum bakarat. Nah, wow. Kalau daripada kita mengeluarkan dana yang lebih ya say, lebih baik kita menggunakan produk lokal yang harganya kita bisa jangkau dan juga wanginya kita bisa sama yang kita rasakan. Nah, itu boleh menggunakan yang body wash yang glownya ini dan juga lotionnya ya. Nah, selanjutnya ada body wash yang yogurt. Nah, ini seperti yang saya bawa ini ya nih teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat atau teman-teman yang sudah mempunyai mungkin boleh sharing juga di kolom komentar. Ini saya lihat kan ya. Nah, untuk body washnya ini teman-teman itu ada glitternya. Nah, wow, baru kali ini ya ada sabun yang ada glitternya. Kalau teman-teman lihat nih, wow nih. Ini ya, wow. Jadi kulit kita itu selain nanti jadi bersih, jadi wangi, lembab, dia juga akan lebih shining, akan ada efek-efek apa namanya, efek-efek dari glitternya ini. Nah, itu sangat cantik sekali teman-teman, beneran ini ya. Betul Kak, yang glow mirip bakarat. Nah, tuh, bener kan? Nah, itu untuk teman-teman yang sudah mencoba dan merasakan. Nah, ini untuk sabunnya itu ada glitternya teman-teman, beneran. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, ini dan juga ini pasti kelihatan kan bedanya. Ini sabun loh teman-teman, bukan bukan lotionnya. Jadi yang ada glitternya itu yang ada di sabunnya. Dan juga untuk sabunnya Morskin ini, kalau biasanya teman-teman menggunakan sabun itu kan terasa terlalu seperti terlalu kering dan juga kesat kesat gitu ya teman-teman. Nah, kalau sabunnya Morskin itu dia lembab jadinya. Nah, bersih tapi tetap lembab, kulit kita itu nggak kering atau nggak seperti tertarik seperti itu. Nah, itu dia kelebihan dari body wash jadi dari Morskin ini. Dan 3 varian ini sebenarnya semua sama, hanya nanti tergantung teman-teman suka yang mana, wanginya suka yang mana, atau kebutuhan kulitnya yang mana. Kalau misalnya ingin yang benar-benar mencerahkan, itu boleh menggunakan yang natur. Nah, tapi kalau ingin yang untuk melembabkan serta menjaga keremajaan kulit serta melawan penuaan kulit, nah kan ada kan beberapa kulit badan itu juga ada flek-fleknya. Nah, itu boleh menggunakan yang memilih yang natur atau yang yogurt. Nah, yang yogurt ini belum saya jelaskan tadi ya. Yang yogurt ini dia ada kandungan ekstrak yogurtnya, yang mana kulit kita itu akan jadi lebih plumpy, lebih lembut, kenyal seperti itu karena kandungan yogurtnya ya. Dan juga ada kandungan ekstrak biji mentimunnya yang akan membuat kulit kita itu terasa sangat segar. Nah, itu ya teman-teman. Nanti tinggal dipilih saja suka yang mana varian dari sabunnya. Dan juga ini apa namanya?
wangi dari ketahanan wangi dari sabunnya ini bisa sampai 6 jam. Nah, apalagi kalau nanti teman-teman habis mandi langsung pakai lotionnya, itu bisa sampai 12 jam loh teman-teman. Nah, itu karena wanginya memang wangi, memang sewangi itu. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk sabunnya ya. Kita lanjut karena Måneskin itu kan produk barunya tidak hanya sabun ya, tapi ada beberapa lagi ini. Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk ke exfoliant cream. Exfoliant cream Måneskin. Nah, di sini saya mau tanya dulu deh teman-teman, sudah mengenal istilah eksfoliasi kulit belum? Nah, coba boleh deh di komen, atau yang sudah tahu eksfoliasi kulit itu apa sih? Jadi sebelum kita mengetahui tentang exfoliant cream produk kita, nah teman-teman tuh harus perlu tahu dulu tentang eksfoliasi kulit. Nah, memahami dulu tentang eksfoliasi kulitnya. Wangi banget Kak, apalagi kalau keringatan baunya wangi. Nah, keringatnya jadi wangi ya Kak setelah pakai lotionnya. Nah, belum. Nah, baik. Di sini kita harus pahami dulu. Kita harus pahami dulu tentang eksfoliasi kulit ya. Nah, jadi eksfoliasi kulit, nah itu adalah pengangkatan sel kulit mati, teman-teman. Jadi kulit itu kalau teman-teman pahami, kulit kita itu harus berganti, harus ada pergantian antara sel kulit mati dan sel kulit hidup yang baru. Kalau misalnya tidak diganti, sel kulit matinya itu akan menumpuk. Yang mana ketika sel kulit mati menumpuk itu akan menyebabkan kulit kusam, lalu kulit mudah berjerawat, kulit menggunakan skincare apapun itu kok nggak kerasa efeknya. Nah, itu karena adanya penumpukan sel kulit mati ini, teman-teman. Nah, jadi jangan heran atau jangan kaget kok Kak saya sudah menggunakan menggunakan skincare selama 6 bulan. Nah, tetapi kok nggak ada hasilnya. Nah, coba dilihat teman-teman, pernah melakukan eksfoliasi kulit apa enggak? Pernah membantu kulit kita mengangkat sel-sel kulit matinya apa enggak? Nah, kalau enggak ya wajar aja, karena produk misalnya serum atau krim nutrisi lainnya yang teman-teman gunakan itu hanya nangkring di atasnya aja, nggak bisa masuk ke kulit. Akhirnya kulit tidak ternutrisi gara-gara kulitnya tidak pernah dieksfoliasi. Nah, jadi eksfoliasi itu adalah pengangkatan sel kulit mati. Nah, di sini Måneskin mempunyai inovasi dan mana yang baru di NASA, bukan hanya di NASA tapi juga di Indonesia itu pertama terdaftar sebagai exfoliant cream. Nah, biasanya eksfoliasi itu ada pada toner atau enggak ada pada essence. Nah, tapi ini ada pada krim. Nah, itu Måneskin ini terdaftar pertama sebagai exfoliant cream. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangan secara virtualnya ya. Nah, itu dia bisa membantu mengangkat sel kulit mati kita. Nah, jadi sehingga nanti akhirnya skincare rutin kita itu bisa bekerja secara maksimal karena sel kulit mati ini diangkat atau dihilangkan begitu. Nah, makanya itu perlu, mau teman-teman menggunakan skincare apapun itu tetap perlu yang namanya eksfoliasi kulit. Nah, jadi bisa exfoliant creamnya Måneskin ini itu bisa untuk ke semua kulit. Nah, tetapi untuk kulit yang berjerawat atau yang benar-benar jerawatnya banyak sekali, jangan dulu ya di eksfoliasi ya, karena nanti akan membuat peradangan pada kulitnya itu sendiri. Nah, sebaiknya tuntaskan aja dulu jerawatnya, baru nanti ketika tinggal bekas-bekasnya aja, jerawatnya udah tuntas, baru pakai exfoliant cream ini, karena dia akan membantu menghilangkan noda hitam yang bekas jerawatnya tadi. Nah, ini di saya sudah ada exfoliant creamnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi bentuknya itu seperti ini, yang benar-benar krim. Kalau kita buka itu memang dia kandungannya maksudnya itu sediaannya memang sedikit ya teman-teman, karena ini memang bukan seperti krim biasanya, krim pada umumnya. Di sini perlu teman-teman garis bawahi, perlu teman-teman catat, perlu teman-teman perhatikan. Di sini saya tekankan untuk penggunaan exfoliant cream itu tidak seperti krim pada umumnya, karena kalau teman-teman menggunakan seperti krim pada biasanya itu akan membuat kulit menjadi over exfoliant atau nanti jadi iritasi atau eksfoliasi yang terlalu berlebihan, itu malah fatal teman-teman. Makanya di sini kita perlu hati-hati juga dalam menggunakan exfoliant, tapi manfaatnya itu segudang manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, jadi untuk penggunaan exfoliant cream ini, jadi 1 bulan itu
Ingat ya teman-teman, dalam 1 bulan itu harus dihabiskan dalam 3 sampai 7 hari. Nah, sekarang ingat lagi, boleh dicatat, dalam pemakaian 1 bulan, exfoliant cream ini dihabiskan dalam waktu 3 sampai 7 hari secara berturut-turut. Nah, kenapa begitu Kak? Nah, karena yang namanya mengeksfoliasi kulit itu kan juga perlu proses. Nah, untuk exfoliant cream kita ini termasuk eksfoliasi secara chemical ya. Nah, itu dia menggunakan bahan atau menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membantu mengangkat sel kulit mati kita atau mempercepat regenerasi kulit kita. Nah, makanya cara penggunaannya dia seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, penggunaan exfoliant cream ini hanya digunakan dalam 3 sampai 7 hari dalam sebulan secara berturut-turut. Nah, coba ada atau mungkin teman-teman ada yang bingung nggak? Boleh komen yang masih bingung cara pemakaiannya. Nah, jadi misalnya saya udah membeli nih exfoliant cream, saya mau pakai nih di hari dalam 7 hari itu exfoliant creamnya itu udah harus habis, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh lebih dari 7 hari begitu. Nah, tetapi ada beberapa bingung Kak. Oke, nanti ini kita bahas pelan-pelan ya. Saya contohkan ke saya ya. Nah, jadi exfoliant cream ini kan fungsinya mengangkat sel kulit mati. Nah, tiap orang itu kan sel kulitnya berbeda-beda, tiap individu itu dia berbeda-beda ya. Nah, jadi ada yang pakai exfoliant cream itu 3 hari dia sudah mengelupas. Nah, kulitnya itu sudah terjadi pengelupasan. Artinya berarti ya udah, kalau misalnya udah mengelupas, oke udah hentikan, stop. Nah, itu 1 wadah untuk 7 hari atau gimana? Iya, benar. 1 wadah ini begitu kan Kak Tiwit, 1 wadah ini dihabiskan dalam 7 hari kan? Atau tergantung kulit, tergantung kulit masing-masing. Ada yang 3 kali pemakaian itu sudah terjadi pengelupasan kulit. Nah, berarti udah. Nah, begitu. Tetapi kita di sini kasih rentan waktu itu 3 sampai 7 hari. Begitu ya, teman-teman, karena kan tiap kulit orang berbeda-beda. Setelah itu gak usah dipakai lagi. Nah, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi over exfoliant atau terjadi eksfoliasi yang terlalu berlebih seperti itu. Nah, berarti krimnya tidak boleh dipakai untuk bulan depannya. Iya, nggak boleh lagi karena ini memang krimnya itu memang sedikit. Nah, karena di sini nanti exfoliant krimnya ini kalau udah kalau bulan depan itu diharapkan itu untuk membeli lagi yang baru, tidak menggunakan yang ini. Nah, tetapi nanti coba kita lihat apakah setahu informasi sampai sekarang itu tidak bisa dipakai lagi karena di sini nanti warnanya itu akan berubah seperti itu di krimnya. Nah, sebaiknya memang harus harus dihabiskan dalam 3 sampai 7 hari saja ya, nggak tiap hari. Nah, dan juga berarti harus hati-hati ya Kak. Iya benar, kita harus hati-hati. Nah, dan juga saran saya di sini kalau misalnya teman-teman merasa agak agak kurang yakin, nah itu boleh sebelum menggunakan exfoliant cream silakan gunakan moisturizernya. Ya, moisturizer yang biasanya dipakai saat ini ya, bisa menggunakan glass skin atau bisa menggunakan soft and white, itu gunakan dulu exfoliantnya moisturizernya baru exfoliantnya begitu. Berarti dalam 1 bulan pemakaiannya 3 sampai 7 hari, terus dipakai bulan depan lagi gitu ya Kak. Nah, ini ya benar. Tapi dipakai bulan depannya itu dengan krim exfoliant yang baru, bukan krim yang kemarin Anda beli gitu, karena ini nanti warnanya sudah akan berubah dan juga itu sepertinya itu sudah tidak aman digunakan begitu teman-teman. Nah, jadi intinya dalam 1 bulan itu gunakan 3 sampai 7 hari untuk exfoliant cream secara berturut-turut. Nah, setelah 7 hari terjadi pengelupasan, nah teman-teman boleh stop penggunaan exfoliant creamnya begitu, dan exfoliant creamnya itu tidak bisa dipakai lagi di bulan depan. Nah, bulan depan teman-teman itu harus menggunakan atau membeli exfoliant yang baru, lalu digunakan lalu dipakai sama seperti sebelumnya 3 sampai 7 hari begitu ya teman-teman. Gimana?
Pemakaiannya ditumbuk krim lain bisa Kak. Nah, untuk pemakaiannya, kalau misalnya teman-teman merasa kulitnya sepertinya skin barriernya agak atau perlindungan kulitnya itu agak tipis, nah itu teman-teman boleh pakai moisturizer dulu, baru exfoliant krimnya begitu. Nah, tapi kalau misalnya merasa, wah kulit saya kulit badak nih, nah atau kulit yang pakai apa aja itu sepertinya memang harus yang apa namanya, memang harus yang agak berat. Nah, itu nggak apa-apa, langsung apa namanya, langsung menggunakan exfoliantnya itu nggak apa-apa begitu teman-teman. Pemakaiannya siang efektif siang atau malam hari ya teman-teman. Untuk exfoliant cream itu menggunakan malam hari aja. Ya, begitu. Berarti kita pakainya tiap bulan saja Kak. Iya, tiap bulan itu pun tidak setiap hari ya teman-teman. Jangan dipakai tiap hari. Yang penting 3 sampai 7 hari. Kalau sudah ada pengelupasan kulit itu berarti eh, sudah hentikan. Nah, berarti kulit teman-teman itu akhirnya yang sel-sel kulit matinya itu udah terangkat. Akhirnya kulitnya menjadi sel kulit baru yang sudah siap dinutrisi dan sudah siap diberi apa namanya dirawat begitu. Nah, ini ada pertanyaan Kak, apa namanya, Kak ngelupasnya serem nggak? Enggak teman-teman, jadi ini tidak semenakutkan yang teman-teman bayangkan ya. Nah, karena eksfoliasi krim itu sangat penting, yang mana di luar sana itu sudah hype banget atau sudah apa namanya, sudah diterapkan di mana-mana tentang eksfoliasi kulit. Makanya teman-teman di sini kita jangan sampai ketinggalan informasi ya. Tapi kita juga harus pelan-pelan belajarnya. Nah, nanti setelah webinar ini teman-teman boleh nih searching, lihat-lihat tentang eksfoliasi kulit bagaimana ya teman-teman, agar teman-teman lebih memahami tuh. Bumil dan Bu Siwi boleh nggak? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan exfoliant krim ini. Karena kandungan utamanya ini dia retinol. Nah, retinol ini dia kan nanti apa namanya? Dia kandungan yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Jadi jangan tidak diperuntukkan untuk ibu hamil dan menyusui ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai menyusui deh, nanti baru bisa mengeksfoliasi kulitnya. Atau untuk ibu hamil dan menyusui itu boleh mengeksfoliasinya, jangan pakai yang chemical eksfoliasi, boleh pakai physical eksfoliasi, bisa dengan scrub wajah. Itu kan ada tuh di NASA dengan peeling spray. Nah, itu boleh menggunakan eksfoliasi yang fisikal, jangan yang chemical. Nah, begitu. Ngelupasnya kayak merah gitu Kakak. Dia tidak akan semenakutkan dan semenyeramkan itu teman-teman. Yang penting nanti dia sudah ada terlihat apa namanya, kulitnya itu seperti apa, sedikit-sedikit sudah mengalami pengelupasan, tapi pengelupasannya itu secara halus ya, tidak langsung panas atau cekit-cekit, itu enggak ya. Nah, ini karena dia kandungannya itu sudah diformulasikan dengan aman dan juga ramah di kulit, karena kandungannya itu retinol ya teman-teman, bukan seperti AHBHA pada eksfoliasi lainnya yang menyebabkan ada reaksi cekit-cekit, itu enggak. Nah, begitu ya teman-teman. Karena kandungan eksfoliasinya ini hanya retinol, bukan bukan AHBHA yang bisa ada sedikit bisa mengiritasi kulit begitu. Nah, untuk exfoliant cream gimana? Sudah jelas. Kita lanjut ke produk berikutnya, karena ada beberapa produk. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung tentang exfoliant cream, nah itu bisa kontak person saya langsung, atau Kak Tiwit atau Kak Siska ya. Untuk wajah saja atau seluruh tubuh Kak? Untuk wajah aja. Nah, untuk wajah aja ya. Kalau misalnya untuk tubuh teman-teman bisa pakai lulur, scrub lainnya begitu. Nah, tapi kan cara kerjanya sama tuh, pengangkatan sel kulit mati. Jelas Kak? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada produk berikutnya yang lebih menarik lagi. Nah, sekarang ada eyeliner. Nah, tadi kan kita agak berpikir berat tuh ya teman-teman tentang produk baru exfoliant cream. Nah, di sini kita akan membahas tentang eyeliner. Nah, teman-teman mungkin sudah kepo nih, atau sudah bertanya, Kak, kapan sih Måneskin punya eyeliner? Nah, kan sudah punya maskara, kok nggak punya eyeliner gitu. Nah, ini di sini kita sudah ada eyeliner Måneskin yang sudah siap order, dan juga di sini ya saya
tekankan kepada teman-teman, memang sudah diberikan informasi adanya produk baru, tetapi untuk semua produk baru itu open ordernya adalah di bulan Mei ya. Nah, jadi di sini nggak apa-apa teman-teman, kita belajar aja dulu tentang produk-produk barunya, baru nanti kita udah siap pakai, sudah siap untuk mempromosikan ke teman-teman. Nah, ini lalu kita langsung order begitu di bulan Maret ya, kita sudah siap gitu nanti. Nah, apa namanya? Ini ada yang namanya eyelinernya Måneskin, yang mana kita, teman-teman pasti sudah tahu ya fungsi dan kegunaan utama dari eyeliner itu dia bisa dia untuk mempertajam atau mempercantik mata kita. Nah, jadi dia garis mata kita itu agar lebih terlihat, agar lebih tajam, agar lebih kita itu mata kita agar lebih segar, agar lebih belok begitu. Itu fungsi dari eyeliner. Nah, begitu juga dengan eyelinernya Måneskin. Nah, yang mana di sini eyelinernya Måneskin kelebihannya ya teman-teman. Di sini saya sudah ada. Di sini saya coba swatch kan di tangan saya. Nah, jadi eyelinernya ini benar-benar yang hitam pekat nih. Nih, teman-teman lihat ya. Yang mana aplikatornya ini dia seperti kuas. Nah, seperti kuas kalau misalnya teman-teman ingin melukis. Nah, jadi itu dia seperti kuas sehingga sangat nyaman diaplikasikan ke mata kita. Dan juga ini sangat kelebihannya itu adalah dia cepat sekali keringnya, dan juga apa namanya, dia sangat pekat dan tahan ya teman-teman. Ini sudah saya oleskan nih, teman-teman boleh lihat nih. Nah, ini dia langsung kering ya teman-teman, dia tidak transfer atau tidak di apa namanya, tidak mudah tergeser ya. Nah, ini teman-teman nih, lihat nih. Wow, benar-benar hitam. Dan juga ini karena mohon maaf kameranya emang apa namanya, memang kurang jelas ya. Tetapi di sini kalau misalnya secara langsung teman-teman lihat nih, ini dia benar-benar nih. Saya gosok-gosok pun dia tidak transfer atau yang namanya tidak ke samping-sampingnya begitu ya teman-teman. Dia tetap stay di tangan saya, apalagi di mata saya. Ini waterproof nggak kak? Ini waterproof nih, seperti yang saya pakai sekarang ya. Kalau teman-teman perhatikan, karena kameranya aja ya yang kurang terlihat, tapi di sini dia benar-benar hitam dan juga waterproof. Nah, begitu. Maaf mau tanya kak, eyelinernya boleh untuk sholat nggak ya? Nah, di sini ya kelebihan dari Måneskin itu ya, karena dia di sini menggunakan lapisan beeswax. Nah, kalau teman-teman lihat lapisan beeswax itu dia melapisi tanpa menutupi pori-pori. Jadi dia tetap melapisi tapi tanpa menutupi pori-pori, sehingga ketika air itu dia masih bisa menyerap. Nah, asalkan teman-teman ketika wudhu jangan digosok-gosok matanya, begitu ya teman-teman. Kalau digosok-gosok matanya kena air itu dia akan melebar. Memang semua eyeliner atau semua maskara itu ketika teman-teman berwudu sambil digosok itu tetap akan bleber. Nah, tapi di sini dia tetap waterproof nih ya teman-teman, lihat nih, benar-benar seperti ini ya dia. Nah, begitu. Nah, itu untuk kelebihan dari eyelinernya Måneskin, yang mana di sini dia juga sangat mini sekali, yang nyaman dibawa kemana saja, dan juga dibuat traveling. Misalnya teman-teman suka traveling, ini tidak memakan banyak tempat, jadi sangat praktis sekali dibawa di pouch atau enggak di tas make up teman-teman, begitu ya untuk eyelinernya. Nah, nanti silahkan yang kepo langsung cobain ini. Memang dia sepekat itu hitamnya dan juga setahan itu, begitu teman-teman, dan juga mudah sekali diaplikasikan ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kita lanjut ke produk berikutnya. Lalu produk berikutnya itu ini ya, ada lip tint teman-teman. Yang mana lip tint ini, wow, teman-teman sudah pasti tahu ya, lip tint itu sangat ditunggu-tunggu kehadirannya untuk di NASA. Akhirnya Måneskin sudah mewujudkan impian kita untuk adanya lip tint. Nah, ini ya teman-teman, lip tint itu perlu teman-teman ketahui, itu tetap berbeda dengan lipstick dan juga berbeda dengan lip cream. Nah, lip tint itu dia lebih ringan dan juga lebih cair, tapi dia lebih tahan lama karena keringanannya ini dia bisa meresap ke kulit kita. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, dia meresap itu tidak memberikan efek yang gimana-gimana ya, tetapi dia akan lebih tahan lama dari
dari lip cream pun dia akan lebih tahan lama. Yang mana kalau lip cream, kita pakai lip cream itu kan memang tahan lama, tapi seperti agak terasa berat ya di bibir. Nah, tapi enggak. Kalau lip tint itu enggak sama sekali ya. Dia itu benar-benar ringan. Jadi seperti warna alami kulit kita. Nah, ini saya swatchkan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, dia benar-benar yang cair dan juga tidak berat di bibir pastinya. Dan juga ini teman-teman, dia transfer free, jadi tidak akan menempel di masker ataupun tidak akan menempel di gelas ketika kita ingin minum. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan ada 3 varian dari lip tintnya Måneskin. Nah, saya sambil mau baca komen, seru banget ya teman-teman di sini di komen-komen. Wih, mantap. Iya, memang mantap, memang cocok ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya, ada 3 varian. Nah, ini tergantung sesuai teman-teman ingin cocok yang mana. Misalnya ingin sehari-hari boleh pakai yang orange segar-segar begitu. Nah, itu boleh. Atau teman-teman ingin menghadiri acara itu boleh pakai yang merah. Dan juga teman-teman kalau misalnya ingin hari-hari biasa itu boleh menggunakan yang pink ini. Nah, dan juga lip tint itu kan sangat sekarang kan sering sekali dijadikan ombre ya, ombre lips. Nah, di sini sangat nyaman sekali menggunakan lip tintnya Måneskin karena dia bisa digunakan di bibir bagian dalam agar hasil make up kita itu lebih natural, tidak medok-medok banget ya, tidak terlalu berat. Nah, itu bisa menggunakan lip tint. Dan juga ya teman-teman, kelebihan lip tintnya ini dia tidak hanya bisa digunakan di bibir, tetapi teman-teman misalnya nih udah menggunakan lip tint nih ya, misalnya saya menggunakan lip tint, saya suka biasanya itu yang agak ke orange-orangean ya, biar lebih segar. Nah, ketika teman-teman sudah aplikasikan di bibir dalam begini, nah biasanya pasti kan meratakannya menggunakan jari. Nah, begini ya teman-teman, asalkan jangan dijilat ya teman-teman, sekarang lagi puasa, nanti puasanya batal. Nah, ini kan masih ada sisa tuh di jari kita, bisa dipakai di pipi. Nah, begitu biar pipinya lebih merona dan warnanya itu lebih warnanya itu satu kesatuan dengan lipstick kita. Nah, itu dia lebih bagus ya teman-teman. Nah, jadi dia tidak hanya digunakan pada bibir, tapi bisa di pipi kita, lebih merona, kita lebih berseri-seri, lebih kelihatan muda. Nah, itu bisa menggunakan lip tint begitu. Nah, kece dah lip tintnya. Oh, pasti teman-teman udah nggak sabar ya ini untuk lip tintnya. Wah, saya saja sudah sangat antusias sekali ketika ada lip tint di NASA dan juga dari Måneskin, luar biasa ya. Nah, itu untuk lip tintnya. Untuk lip tintnya bisa jelas ya teman-teman. Nanti bisa kita lanjut ke next produk. Keren lip tintnya. Kalau di ombre dengan lip cream, cara pakainya lip cream dulu atau lip tint dulu kak? Nah, jadi kalau misalnya ingin mengombre pastinya itu silakan menggunakan dasarnya dulu, dasar dari lip creamnya. Berarti lip creamnya dulu ya yang menjadi dasar. Itu kalau ingin ombre silahkan cari warna dasar itu dia lebih nude atau lebih mudah dari lip tintnya, seperti misalnya warnanya itu agak ke coklat muda. Nah, itu bisa menjadi warna dasar dari lipstick, baru nanti di dalamnya itu baru menggunakan lip tintnya. Nah, begitu ya. Jadi nanti kita seperti Oni Korea begitu. Gak sabar banget. Ya, sabar ya teman-teman, karena kan puasa juga, jadi tahan. Oke. Ini untuk lip tintnya. Untuk lip tint menurut saya itu sudah sangat jelas, yang mana lip tintnya itu tidak hanya bisa digunakan di bibir, tapi juga bisa digunakan di pipi kita biar lebih merona begitu. Kita lanjut lagi ke produk berikutnya. Produk berikutnya itu ada concealer. Nah, di sini concealer itu apa sih kak? Pertama, nah sekarang kita kita bahas dulu concealer. Concealer itu apa sih kak? Nah, jadi concealer itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu seperti foundation. Nah, itu kan concealer itu sebenarnya salah satu bagian dari complexion kalau kita sedang bermake up. Nah, yang mana concealer itu pastinya dia
berbeda ya apa yang namanya fungsi dan kegunaannya dengan produk complexion lainnya seperti foundation atau cushion. Meskipun dia hampir-hampir mirip, tetapi ini berbeda fungsinya. Nah, jadi fungsi utama dari concealer ini, teman-teman, dia bisa menutupi dosa-dosa yang ada di wajah kita. Misalnya ada noda hitam atau ada flek hitam atau yang biasanya yang sulit ditutupi oleh foundation itu adalah di bawah eh, hitam di bawah mata kita, kehitaman di bawah mata kita. Nah, itu kan pasti kan kita bingung tuh. Sedangkan kita memilih shade foundation ataupun cushion itu kan sesuai dengan tone warna kulit kita. Tetapi ternyata tone warna kulit kita di bagian area mata itu lebih gelap. Nah, itu teman-teman pasti bingung kan menggunakan yang mana. Nah, itu fungsinya concealer ya, teman-teman. Jadi concealer itu untuk bisa menutupi bekas jerawat. Nah, untuk bisa menutupi flek hitam dan juga untuk sebagai penyempurna dari make up kita. Nah, begitu ya teman-teman. Itu fungsi concealer. Dan juga concealernya Moreskin ini ya teman-teman, itu non komedogenik, yang mana itu tidak akan menyumbat pori-pori kulit. Nah, jadi tidak akan menyebabkan kulit itu jadi lebih berjerawat atau bagaimana ya. Nah, ini ya, mata panda bisa ketutupan ya. Iya. Nah, jadi jangankan mata panda ya, teman-teman. Nah, itu dia bisa menutupi kehitaman pada area mata dan juga bisa menutupi di area di noda hitam bekas jerawat. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat wajah saya ini juga ada bekas jerawatnya karena bekas jerawat kemarin setelah saya datang bulan. Nah, ini ada bagian ada bekas jerawatnya. Ini saya perlihatkan ke teman-teman ya. Kalau concealernya Moreskin itu memang dia high coverage, yang mana coveragenya itu tinggi, dia bisa menutupi bekas noda hitam di wajah. Nah, ini ya, dia ada dua varian. Ada varian yang bright dan juga ada yang natural. Nah, kalau biasanya saya untuk menutupi noda hitam biasanya saya pakai yang natural, karena kan noda hitam itu kan dia lebih gelap ya daripada warna kulit kita. Untuk menutupnya itu bisa menggunakan yang natural nih. Kalau teman-teman lihat di atas bibir saya ini ada bekas noda hitam nih, saya pakai ya untuk menutupi dosa saya di masa lalu ya. Nah, dia lebih nyaman loh teman-teman, karena ini aplikatornya sangat nyaman, bisa langsung total di noda hitam kita, atau bisa langsung dipakai di bawah mata kita. Karena saya tadi sudah pakai ya, jadi saya tidak pakai lagi. Tapi di sini saya memang menyisakan satu buat teman-teman biar teman-teman lihat ini bahwa dia memang coveragenya setinggi itu dan juga bisa menutupi noda hitam. Nah, kalau pakai concealer ini ya, beberapa tipsnya itu bisa didiamkan beberapa menit dulu agar biar sedikit mengering dan juga biar lebih nge-shade concealernya itu di wajah kita. Nah, setelah dia agak mengering nih, baru teman-teman ratakan menggunakan tangan atau biasanya teman-teman suka menggunakan kuas atau enggak menggunakan beauty blender, itu juga bisa ya. Nah, itu silahkan langsung ratakan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini syarat. Nah, ini noda hitam di wajah saya itu benar-benar tidak terlihat lagi ya, karena dia memang coveragenya tinggi begitu. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman, coba ya sedikit saja di yang tadi saya ada noda nih ya di eyeliner. Nah, tapi kan eyeliner kan dia sangat pekat sekali ya, beda dengan noda di wajah kita nih. Nah, dia bisa menutup nih ya teman-teman. Ini setengahnya sudah saya tutup menggunakan concealer. Coverage banget, iya, memang dia seperti itu nih. Teman-teman lihat sendiri kan tadi sepekat itu hitam dari eyeliner. Nah, ini dia bisa tertutupi oleh concealer karena concealernya memang dia bisa menutupi noda hitam. Teman-teman bisa lihat kan nih, nih ya, nih ini yang belum saya tutupi dan ini yang sudah tertutupi ya. Nah, dia memang bisa mengcoverage dosa-dosa kita ya.
Gitu. Nah, pasti teman-teman di sini udah semakin kepo ya dengan produk-produk baru Moreskin, yang mana saya kok dari tadi apa namanya mengiming-imingi teman-teman. Nah, tapi teman-teman sabar ya, ini baru bisa apa di order itu bulan Mei. Di bulan Mei. Untuk kepastian tanggalnya saya belum tahu, tapi bisa di order di bulan Mei. Kepo banget Kak. Ya gampang luntur enggak. Ini karena tadi ya dia selain coveragenya tinggi, ini transfer free yang mana dia tidak akan tergeser-geser, atau ketika kita menggunakan masker, nah itu dia tidak akan menggeser make up kita karena dia memang sudah apa namanya menyerap. Nah tadi ya, tapi tekniknya menggunakan concealer apapun itu bisa didiamkan beberapa menit aja gitu, mungkin 1 menit nggak nyampe. Nah itu bisa biar concealernya itu sedikit mengering begitu. Nah ini ya untuk concealernya, dia ada 2 varian, yang natural dan bright. Silahkan disesuaikan saja dengan tone kulit kalian dan juga kegunaannya. Dan juga concealer ini tidak hanya untuk menutupi apa namanya bekas-bekas di wajah kita, tetapi dia bisa bisa menyempurnakan ketika teman-teman misalnya sedang menggunakan alis kan. Alis itu kan harus terbentuk. Nah, biasanya ada beberapa bagian alis itu yang nggak terbentuk, yang nggak masuk dalam garisnya. Nah, itu bisa ditutupi menggunakan concealer ini, dan juga bisa digunakan sebagai alas sebelum menggunakan lipstick, yang mana lipstick nanti akan lebih ke shade atau lebih ke lipsticknya itu nanti akan lebih tahan lama begitu teman-teman. Jadi concealer itu kegunaannya banyak sekali, dan juga menurut saya itu itu juga salah satu dari bagian make up yang penting begitu. Wow, keren banget. Iya, keren ya. Begitu, itu untuk concealer. Lalu kita lanjut ya teman-teman, next di produk berikutnya. Nah, ada Clean and Glow Light. Setelah kita tadi membahas tentang make up, sekarang kita bahas skincare-nya yuk. Nah, untuk Clean and Glow Light, nah, wah, kok Clean and Glow Light ini apa sih Kak? Kok ada Clean and Glow, ada Clean and Glow Light? Nah, di sini teman-teman tidak perlu bingung. Ya, teman-teman perlu menyimak aja. Nah, jadi untuk Clean and Glow Light itu jadi pembuatan Clean and Glow Light ini dia memang terinspirasi dari Clean and Glow, yang mana Clean and Glow itu adalah produk terboomingnya dari Moreskin ya. Produk favoritnya Moreskin itu adalah Clean and Glow. Nah, tapi di sini Clean and Glow Light dihadirkan itu memang terinspirasi dari Clean and Glow-nya tadi, tetapi light di sini adalah lebih ringan. Nah, ingat ya teman-teman, kata light ini adalah lebih ringan, yang mana Clean and Glow Light ini artinya dia lebih ringan daripada Clean and Glow yang ada sekarang. Nah, jadi perbedaannya apa sih itu? Perbedaannya Clean and Glow yang sekarang itu lebih ringan daripada Clean and Glow, Clean and Glow Light itu lebih ringan daripada Clean and Glow yang ada sekarang. Nah jadi nanti sempat penasaran kemarin, kirain Clean and Glow ganti baju, hehe. Nah ini tidak ganti baju ya, tetapi dia ada anaknya, ada adeknya begitu. Nah jadi ini adeknya dari Clean and Glow yang kemarin ya. Nah kalau kemarin mungkin ada beberapa teman-teman atau beberapa customer atau beberapa orang itu ketika menggunakan Clean and Glow itu merasa terlalu berat Kak gitu, karena Clean and Glow kan itu memang adalah krim booster ya. Nah, jadi ada yang bilang terlalu berat Kak, atau teksturnya Kak sepertinya terlalu berat nih untuk apalagi kulit saya berminyak nih Kak gitu. Nah, jadi jangan bingung. Nah, ini makanya adanya Clean and Glow Light untuk melengkapi permintaan teman-teman yang merasa menggunakan Clean and Glow biasa itu terlalu berat begitu. Nah, dan juga teman-teman lihat ini, saya sudah ada Clean and Glow Light yang sudah saya pegang. Nah, ini ya teman-teman, ini dari teksturnya saja sudah berbeda. Ini lebih ringan daripada Clean and Glow yang kemarin. Nah, lihat nih teman-teman ya, ini saya usapkan pada tangan saya. Nih.
begini ya teman-teman. Nah, dia lebih mudah meresap dan juga dia lebih ringan di wajah, tidak berat. Nah, tapi dia tetap bisa membuat kulit kita menjadi bersih dan menjadi glowing begitu. Nah, untuk kandungannya sendiri itu untuk Clean and Glow Light itu berbeda ya dengan Clean and Glow biasanya karena kandungan di sini ada niacinamide. Nah, niacinamide itu dia bisa melembabkan kulit kita, mencerahkan kulit kita, dan juga di sini kandungannya sama dengan Clean and Glow yang pertama itu ada alpha-arbutinnya. Nah, di sini juga ada alpha-arbutinnya yang mana kunci utamanya sebagai pencerah dan bisa membuat wajah kita semakin glowing, ternutrisi ya. Kalau untuk kulit sensitif bisa nggak Kak? Nah iya ini ya, kalau misalnya yang merasa kulitnya sensitif ingin menggunakan Clean and Glow, sebaiknya menggunakan Clean and Glow Light gitu. Nah tapi kalau misalnya kulitnya yang tahan banting ya, nah itu disarankan tetap menggunakan Clean and Glow yang biasa begitu. Untuk semua jenis kulit Kak, ini bisa untuk semua jenis kulit, apalagi ada beberapa teman-teman kita ya, mungkin jenis kulitnya itu sedikit acne prone ya. Nah, itu dia atau kulitnya itu mudah berjerawat, tetapi yang tidak berjerawat banget, tapi mudah berjerawat misalnya kena debu aja berjerawat. Nah, itu kan dia tetap perlu nutrisi ya selain untuk mengatasi jerawatnya. Nah, itu dia ini aman untuk kulit yang seperti itu, berjenis kulit yang seperti itu. Nah, tapi tetap di sini saya tekankan ya, kalau misalnya jerawatnya yang parah banget, itu tetap tuntaskan aja dulu jerawatnya baru menggunakan skincare lainnya. Tapi untuk yang hanya 1-2 saja jerawatnya timbul pada saat apa? Pada saat menstruasi. Nah, itu boleh menggunakan Clean and Glow Light. Dia bisa menutrisi kulit kita dan juga dia bisa membuat kulit kita menjadi glowing begitu, teman-teman. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman tentang Clean and Glow Light, atau ada yang kurang jelas nih Kak tentang Clean and Glow Light? Nah, jadi fungsi utamanya sama ya, menutrisi kulit kita, mencerahkan, melembabkan serta membuat efek glowing pada kulit kita. Kalau kulit kita ternutrisi dengan sempurna, maka glowing itu akan terpancarkan dengan sendirinya begitu. Pakai yang natur bagus Kak, untuk yang berkomedo dan berminyak. Nah, itu juga boleh ya. Nah, itu Clean and Glow Light. Dia yang penting inti dari Clean and Glow Light ini adalah versi ringan dari Clean and Glow biasanya, yang mana teksturnya juga beda, yang mana teksturnya lebih nyaman, lebih meresap di kulit, lebih ringan seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menggunakan skincare di awal, itu boleh menggunakan Clean and Glow Light ini. Dipakai atau di malam. Dipakai siang apa malam Kak? Nah, untuk Clean and Glow Light, nah ini kan bisa dibarengi dengan krim more skin lainnya. Misalnya teman-teman udah pakai glass skin nih, nah tapi ingin lebih booster lagi untuk penunjangnya lagi, itu boleh menggunakan Clean and Glow Light-nya ini. Nah, terserah teman-teman, mungkin lebih nyamannya dipakai di pagi hari atau di malam hari, tapi yang namanya nutrisi kulit itu memang lebih maksimal digunakan di malam hari, begitu ya. Setiap hari bisa Kak, bisa. Ini bisa dipakai setiap hari dan juga bisa digunakan dibarengi dengan krim lainnya. Pemakaiannya bisa setiap hari atau kayak Clean and Glow Kak. Nah, jadi sebenarnya namanya krim booster itu kan bisa bisa dipakai setiap hari atau enggak bisa dipakai bisa dipakai 3 kali sehari sesuai kebutuhan teman-teman begitu ya. Oke. Dicampur sama Morskin Pink bisa nggak Kak? Bisa, karena ini adalah booster ya. Nah, jadi bisa dipakai sendiri, ingin menggunakan Clean and Glow Light saja, atau bisa dipakai menggunakan krim lainnya, itu bisa sekali. Pemakaiannya sama dengan Clean and Glow. Iya, dia sama dengan Clean and Glow ya. Yang penting disesuaikan kebutuhan aja, mau 3 kali sehari, mau setiap hari, atau mau dibarengi dengan krim lainnya, itu bisa ya, karena dia lebih ringan dan juga kandungannya itu dia lebih nyaman di kulit dan juga lebih menutrisi kulit juga. Tapi kan yang nutrisi utama Clean and Glow itu kan sebenarnya emang lebih diperuntukkan misalnya ke usia bukan usia sih, kebutuhan kulit yang benar-benar membutuhkan nutrisi lebih. Nah, itu bisa menggunakan Clean and Glow yang biasa aja gitu. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing.
Baik, kita lanjut. Nah, ini ada micellar water. Nah, tadi kita sudah bahas make up, sudah bahas skincare. Nah, sekarang kita bahas pembersih wajah dong, Kak. Nah, teman-teman kan sudah sering mendengar ada yang namanya double cleansing ya, teman-teman. Double cleansing itu adalah pembersihan dua langkah. Pembersihan dua langkah itu apa sih, Kak? Nah, jadi pembersihan dua langkah itu bukan kita mencuci wajah menggunakan sabun dua kali, enggak ya. Itu malah bikin iritasi, atau sering-sering mencuci wajah agar wajahnya bersih. Enggak, itu salah. Nah, itu nanti kulit Anda akan malah iritasi karena tidak seperti itu cara kerjanya. Nah, makanya di sini ada micellar water. Kalau teman-teman udah sering mendengar micellar water, nah micellar water itu adalah cairan pembersih wajah yang berfungsi bisa mengangkat dan membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel di wajah kita, atau mengangkat make up yang kita sudah bermake up seharian itu bisa menggunakan micellar water pembersih wajah. Karena ya teman-teman, di sini saya bilang karena mencuci wajah menggunakan sabun itu nggak cukup. Nah, ibaratnya teman-teman itu hanya membersihkan permukaan luarnya aja, nggak sampai ke dalam pori-pori. Nah, makanya jangan mengeluh kalau misalnya, kak aku kok jerawatku nggak sembuh-sembuh, kak komedoku kak terus banyak terus, kak. Nah, itu teman-teman bertanya-tanya kenapa. Nah, coba teman-teman perhatikan, sudah double cleansing belum, pembersihannya sudah dua langkah belum, atau cuma mencuci wajah pakai sabun aja, itu nggak cukup. Maka kotorannya itu penyebab jerawatnya tadi, penyebab komedonya tadi. Makanya diperlukan pembersihan dua langkah, yaitu micellar water. Yang mana micellar water ini dia bisa membersihkan sampai ke pori-pori. Dia bisa deep cleansing atau cleanser itu dia adalah pembersihan sampai dalam. Nah, itu ya. Nah, itu fungsi dari micellar waternya ini. Jadi micellar waternya Moreskin ini dia juga sangat nyaman di kulit dan juga cocok digunakan untuk semua kulit, semua jenis kulit. Nah, bener banget Bun, enak ya, makin komplit sekarang Moreskin, bener banget ya. Jadi nanti kita bisa langsung menerapkan 7 step skincare. Nah, karena sudah lengkap ya variannya. Double cleansing emang mantap, jadi nggak gampang jerawatan. Nah, itu ya teman-teman, ini udah ada nih, saya like nih komentarnya, karena memang teman-teman harus perlu disadarkan ya bahwa double cleansing itu penting sekali. Jadi buat yang sering mengeluh kusam, berjerawat atau komedo sering ada, nah itu silahkan perhatikan ya, sudah menerapkan double cleansing atau belum. Nah, itu ya. Nah, ini ya, double cleansing Moreskin itu memang dia benar-benar bisa membersihkan sedalam itu. Nah, untuk cara pakainya, cara pakai cleansernya ini, micellar waternya ini, teman-teman bisa menggunakan kapas ya. Ingat, harus menggunakan kapas. Kalau micellar water itu harus menggunakan kapas. Gak bisa teman-teman hanya tepuk-tepuk saja, itu dia tidak bisa mengangkat kotorannya. Nah, jadi micellar waternya itu silahkan dioleskan pada kapas secukupnya, seperlunya teman-teman. Nah, lalu ya ini coba deh kita lihat nih. Kalau tadi yang kayak saya kalau lip tintnya itu memang lip tint kan memang dia lebih kuat ya teman-teman. Coba kita lihat nih di eyeliner sama di concealer tadi yang sudah kita gunakan, apakah dia bisa menghilangkan langsung sekali usap ya. Nih ya, kita lihat ya teman-teman, kita langsung lihat nih, langsung kita usap nih, teman-teman bisa lihat langsung, langsung hilang seketika eyeliner dan juga concealernya. Wow. Nih ya teman-teman, lihat, mantul banget Moreskin nih. Langsung hilang kan tadi eyeliner yang saya oles tadi dan juga concealer yang sudah meresap tadi, itu langsung hilang sekali usap. Wah, saya saja takjub teman-teman ya. Wow, memang segitunya. Coba kalau kita lihat lip tint ya. Kalau lip tint kan dia emang beda ya. Lip tint itu kan bisa menyerap ke kulit. Nah, coba kita lihat ya sebersih apa. Wow, nah lip tint aja teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham lip tint kan memang dia
apa namanya, memang sangat meresap dan sulit untuk dibersihkan. Apalagi tadi baru saya pakai beberapa menit yang lalu loh. Nah, ini dia sudah bisa menghilangkan lip tintnya. Nah, kalau lip tint itu kan memang sangat sulit dibersihkan ya teman-teman. Nah, ini dia bisa hilang. Wah, luar biasa ya nih. Dia bisa hilang teman-teman. Micellar water, aduh, suara saya sampai serak loh. Wow. Saya aja kaget ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih, tangan saya benar-benar sudah bersih hanya sekali usap tadi di awal. Nah, untuk lip tint memang kan dia memang harus digosok ya teman-teman. Nah, apalagi kotoran, debu yang ada di wajah. Wow, luar biasa. Make up aja bisa seperti itu ya teman-teman. Memang luar biasa. Micellar waternya Måneskin memang dia membersihkan bisa sebersih itu. Nah, berarti dipakai sebelum cuci muka ya, Kak? Iya, benar sekali. Penggunaan micellar water itu sebelum mencuci muka. Jadi double cleansing. Step pertama itu adalah menggunakan cairan pembersih yaitu micellar water, yang kedua itu baru menggunakan sabun dalam mencuci wajah. Wow. Di sini banyak yang takjub ya teman-teman. Bali hadir. Nah, nggak apa-apa yang baru hadir bisa nanti lihat replay dari live hari ini ya, karena ini hari ini menarik ya. Teman-teman masih takjub ya dengan tadi. Nah, oke ya teman-teman. Begitu ya. Tapi sebelum ini ya teman-teman, ada hal lebih menarik lagi selain produk baru yang saya sampaikan kali ini, bahwa teman-teman besok ini hari Kamis ini tanggal 22 April ini ada webinar spesial lagi yang lebih menarik daripada webinar kali ini. Nah, yang mana webinar besok itu kita akan mengundang MUA langsung atau makeup artist profesional. Nah, itu dia akan memberikan kita tips and trick bagaimana cara bermake up dengan bagus, atau tekniknya untuk pemula bagaimana, dan juga bermake up untuk nanti kita menyambut hari kemenangan, hari lebaran. Ya, tes. Wow, jangan sampai ketinggalan webinar besok. Wow, memang jangan ingatkan. Jangan lupa ya, ingatkan teman-temannya yang lain untuk bisa hadir di webinar besok, karena webinar besok itu sangat spesial dan juga sangat luar biasa. Pastinya banyak keseruan dan juga banyak hal menarik lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di besok. Dan juga yang paling penting tadi yang sempat keputus ya, itu ada giveaway buat teman-teman, yang mana giveaway-nya itu dia bisa bermanfaat untuk teman-teman beribadah. Nah, nanti tapi rahasia ya, itu hanya bocoran sedikit ya. Nah, itu nanti akan teman-teman bisa dapatkan di giveaway besok ya. Makanya jangan sampai ketinggalan besok webinarnya di Facebook, di grup Facebook ini. Jangan lupa ingatkan, jangan lupa ramaikan roomnya, nanti teman-teman bisa mengikuti keseruannya besok ya Kak. Grup ini ya, dia di grup ini ya teman-teman, jangan lupa. Oke teman-teman, baik teman-teman semua yang saya cintai, yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tadi tentang informasi produk baru dan juga tentang lainnya. Nah, ini saya mohon maaf tadi karena beberapa kali sempat macet ya teman-teman, tapi saya harap informasi yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
bisa apa namanya menjadi pengetahuan untuk kita semua tentang produk baru, ilmu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita itu bisa kita terima dengan baik pada hari ini meskipun kendala kecil ya tadi. Baik, untuk Kak Tiwit, apakah membuka sesi tanya jawab atau gimana, atau biar besok aja? Nah, karena ya teman-teman ini sudah apa namanya sudah berlangsung selama hampir 1 jam 40 menit ya live-nya ya. Nah, ini nanti untuk teman-teman yang masih belum apa namanya ingin ada pertanyaan atau nggak sempat nanya, itu nanti bisa langsung menghubungi kontak person kami, bisa langsung ke saya sebagai konsultan PT Natural Nusantara, atau boleh langsung tanya ke teman-teman tim Moreskin kita, ada Kak Tiwit, ada Kak Siska nanti yang akan membantu teman-teman dalam memahami tentang produk-produk baru maupun produk-produk yang ingin teman-teman tanyakan. Terima kasih ya Kak. Semoga closingan banyak. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita bisa sukses bersama, bisa maju bersama Moreskin, bersama PT Natural Nusantara, dan juga bersama teman-teman lainnya. Kita doakan kita tetap bisa maju dan bisa membangun bisnis kita. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya nggak kerasa sudah 1 jam, sudah 1 jam lebih say, hampir 2 jam. Nah, terima kasih teman-teman. Baik, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi. Dan juga akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Bye bye.